Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaura dari kelas PIAUD 1B dan saya semester 1. Saya di sini akan mendeskripsikan makalah saya yang berjudul Pembentukan dan Pengembangan Paragraf. 1. Pengertian paragraf. Paragraf adalah satu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas daripada kalimat. Sebagai kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan luas, paragraf terdiri atas kumpulan atau rangkaian kalimat yang mendukung suatu ide pokok yang tertuang dalam kalimat utama atau kalimat topik. Ide pokok tersebut akan menjadi lebih jelas apabila didukung oleh ide-ide penjelas. 2. Tujuan pembentukan paragraf. Tujuan penyusunan paragraf dalam karya tulis yaitu memudahkan pengertian dan pemahaman dengan cara menentukan ide pokok yang satu dengan ide pokok yang lain, berdasarkan keharusan untuk mengungkap satu ide pokok saja pada setiap paragraf. 3. Ciri-ciri paragraf. Paragraf menggunakan pikiran utama atau gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. 4. Kegunaan paragraf. Kegunaan paragraf antara lain sebagai berikut: untuk menandai pembukaan topik baru dan untuk menambah hal-hal yang penting. 5. Fungsi-fungsi paragraf. Paragraf dapat berfungsi sebagai tanda pembuka topik baru. A. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Syarat-syarat pembentukan paragraf adalah sebagai berikut. 1. Kesatuan paragraf. Untuk membentukkan kesatuan paragraf, setiap paragraf hanya berisi satu pokok pikiran. 2. Kepaduan paragraf atau koherensif. Paragraf dinyatakan padu jika dibangun dengan kalimat-kalimat yang memiliki hubungan pikiran yang logis. B. Kata ganti. Kata ganti orang, kata ganti lain, dan kata kunci. C. Berdasarkan fungsinya dalam karangan, paragraf dapat dibagi tiga, yaitu yang pertama paragraf pembuka, yang kedua paragraf penghubung, dan ketiga paragraf penutup. D. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama paragraf narasi, yang kedua paragraf deskriptif, dan yang ketiga paragraf ekspositoris, yang keempat paragraf argumentatif, dan yang kelima paragraf persuasif. E. Pengembangan paragraf. Pengembangan alamiah, pengembangan analog, pengembangan klasifikasi, pengembangan sebab akibat, dan pengembangan klimaks antiklimaks. Jadi kesimpulan dari makalah kami yaitu paragraf merupakan bagian-bagian dalam karangan yang terdiri atas kalimat-kalimat yang berhubungan secara utuh dan padu, serta merupakan satu kesatuan pikiran. Tujuan penyusun paragraf dalam karya tulis yaitu memudahkan pengertian dan pemahaman dengan cara menyekat-nyekat ide pokok yang satu dari ide pokok yang lain, berdasarkan keharusan untuk mengungkapkan satu ide pokok saja pada setiap paragraf, dan memudahkan pembaca mengikuti uraian penulis secara sistematis dari ide yang satu ke ide yang lain, sehingga pemusatan perhatian dapat dilakukan terhadap setiap ide pokok yang diungkapkan dalam karya tulis tersebut. Sekian hasil makalah dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.